Tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin Bid'ah Mungkarah. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal? Ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sahabat Lampai Channel. Semoga antum sehat selalu ya. Jadi di sini sahabat Lampai Channel, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel, berbagi manfaat sebagaimana biasanya. Saya akan mereview video. Dan antum yang baru bergabung dengan kami di Lampai Channel, saya ingatkan ya, antum dukung dakwah Lampai Channel. Di sini tidak tanggung-tanggung, Lampai Channel kita akan sikut semua yang mengajarkan kesesatan-kesesatan. Kita tidak melihat siapapun dia, ustadz besar ataupun ustadz kecil, ya kiai maupun habib, ketika menyimpan dari agama, kita tetap menjelaskan agar umat itu mengetahui mana siratal mustaqim, mana orang-orang yang dai yang jalan di atas rel kebenaran, atau mana dai yang yad'u ila abwabi jahannam, yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Nah, di sini sahabat Lampai Channel menarik ini, saya akan membahas tentang Idrus Ramli ini, bagaimana penakutnya dia kepada masyarakat. Kan kemarin saya sudah review tentang videonya Ustadz Yazid ya, dengan Idrus Ramli juga ini, yang singanya Aswaja. Yang mana dia ini sahabat Lampai Channel, antum tahu bahwa Idrus Ramli ini kemarin kan dia mengemis setelah mengatakan Ustadz Yazid itu musuh Islam sama dengan Abu Jahal. Ujung videonya itu kan dia mengemis. Sementara itu tidak terjadi pada Ustadz Yazid. Ustadz Yazid melarang untuk meminta-minta. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, saya akan membahas bagaimana perbandingan antara Ustadz Yazid dan Idrus Ramli ya. Antum sudah tahu, pasti kalau ya di NU, wah Idrus Ramli itu kiai Aswaja ya, bukan kiai kepanasan namanya. Kalau di Salafi pasti mereka memilih adalah Ustadz Yazid Zawas. Ya memang seperti begitu ya, perbedaannya memang sudah jelas perbedaannya, tapi ada titik perbedaan yang perlu kita tahu sahabat Lampai Channel. Saya tidak berpanjang lebar, saya akan perlihatkan, antum mengikuti videonya secara keseluruhan, tidak usah di skip, supaya goals yang kita akan diskusi, kita akan bahas ini pada video ini ketemu, sehingga kita enak diskusi di kolom komentar ya. Oke, ini sahabat Lampai Channel. Yang pertama ini sahabat Lampai Channel, saya langsung terkait dengan masalah bid'ah. Wah, antum bid'ah ya. Kemarin juga santri NU didikan Idrus Ramli teriak pikul kerandanya Ustadz Yazid sambil teriak bid'ah ya. Oke, di sini sahabat Lampai Channel, sebelumnya saya tampilkan dulu Ustadz Idrus Ramli. Nah, ini sahabat Lampai Channel hasil dialog antara Ustadz siapa ya? Ustadz Firanda, kemudian dengan Ustadz siapa lagi satu ya? Saya lupa sahabat Lampai Channel, antum kalau tahu ingatkan saya. Tapi yang Ustadz Zainal Abidin. Nah, di sini Idrus Ramli menanggapi terkait dengan hukum tahlilan. Oke. Nah, kita lihat komentarnya Bang Ramli ya. Ayo kita lihat. Tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin Bid'ah Mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Oh. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya, ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Oke, itu sahabat Lampai Channel, saya skip saja. Saya tidak melihat secara keseluruhan. Ada goals yang sudah saya dapatkan dari kaulnya Idrus Ramli, yang mana terkait dengan tahlilan, yang dia mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah mungkarah, yang apabila kita melaksanakan
kita melaksanakannya, memeranginya, dapatkan pahala. Tetapi ya, ada tapinya, yang mungkin Anda sudah tahu video ini sahabat lampai. Tapi kalau katanya, kalau kita melaksanakan, mengerjakannya, kita mencari pahala di dalam mengingkari bid'ah tersebut, kita akan dimusuhi oleh orang banyak, oleh masyarakat. Nah, ini bentuk penakutnya beliau, takut dicela oleh orang-orang kebanding takut dicela oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbedaannya. Berarti dia tidak takut kepada Allah, tetapi dia takut celaan manusia. Padahal kita tidak mengharapkan celaan, kita tidak harus takut kepada manusia, tetapi kita takut bagaimana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbedaannya sudah kita dapat. Nah, sekarang sahabat Lampai Channel, saya memperlihatkan antum bagaimana tentang pandangan tahlilan menurut Ustadz Yazid. Antum sudah tahu juga memang, tapi kita akan melihat, membandingkan di sini sahabat Lampai Channel. Saya perlihatkan antum ini sahabat Lampai Channel. Oke. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu, keterangannya mana? Nggak tahu. Kiai itu nggak tahu. Kalau itu perbuatan syirik, karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran jelaskan. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan, tanya pada kiainya, Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada nggak? Nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua, nggak dapat sahabat ada nggak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal. Yang ketiga, tanya lagi, pernah nggak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, madzhab Syafi'i. Pernah nggak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Nggak bakal ada di kitabnya, semua kitabnya nggak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil dan tanya pada dia dalilnya mana. Jangan dibalik, larangannya ada atau tidak. Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya. Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Ya, itu sahabat Lampai Channel, video singkatnya sahabat Lampai Channel. Kesimpulannya seperti apa sahabat Lampai Channel? Jadi kita sudah dapat goalsnya ini. Kalau Idrus Ramli tadi takut jangan sampai celaan manusia, tetapi kalau Ustadz Yazid dia tidak takut siapapun dia. Ketika dia menyampaikan kebenaran, itu adalah kebenaran, tetap telah kebenaran, tidak akan berubah kebenaran itu karena takut dengan celaan oleh manusia. Ya, jadi itulah dakwah salafiyah itu tetap kokoh walaupun orang yang mencela-cela di sana, walaupun orang-orang pinggiran jalan yang hanya mengemis mencari dukungan oleh manusia dan menyembunyikan takut dari celaan manusia itu sendiri. Oke. Nah, kalau memang kita harus melihat dalil, ya melihat dalil, rujukan kita lah dalil, ya bukan karena takut dicela, bukan, tetapi Rasulullah tidak pernah melaksanakan tahlilan kepada Khadijah ketika meninggal. Nah, kemarin saya sudah pernah membahas tentang tahlilan ini. Tahlilan, berbeda antara tahlil, ada yang bantah saya kemarin itu. Oh, itu tahlilan, dalilnya tahlil dipaksakan. Makanya harus ditahu dulu apa itu tahlilan dan apa itu tahlil. Kalau tahlilan yaitu serangkaian acara yang di dalamnya adalah makan-makan, yang Anda orang lapar, kelaparan di sana, yang pergi makan, padahal seharusnya Anda yang bawa makanan di sana. Adapun tahlil adalah lafaz-lafaz kalimat yang Rasulullah SAW mengatakan, man akhiru kalami la ilaha illallah kharajana, siapa yang akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Itu adalah tahlil. Kalau tahlilan tadi itu kasih makan kamu yang lapar sana, pergi makan, pulang bawa amplop, bawa kue, bawa kantungan, bawa ayam. Padahal kasihan yang meninggal ini seharusnya dia kita datang untuk menghilangkan kesedihannya, malah Anda membuat dia lagi menjadi berutang hanya untuk kasih makan kamu. Maka jangan dibalik itu. Ketika Ja'far bin Abdul Muttalib meninggalkan, Rasulullah mengatakan bawakan makanan kepada Ja'far bin Abdul Muttalib karena dia telah mendapatkan sesuatu yang menyibukkannya. Artinya keluarganya Ja'far bin Abdul Muttalib, ya, yaitu meninggalnya Ja'far bin Abdul Muttalib. Maka Rasulullah suruh bawa kepada keluarganya sana karena dia lagi mendapatkan sesuatu yang menyibukkannya. Karena meninggal Ja'far bin Abdul Muttalib bukan mempergi makan saja di sana. Alasan saja itu. Orang Papua bilang, kau itu alasan saja, kau tipu-tipu orang saja dengan atas nama itu syariat, itu syariat. Itu orang Papua bilang omong kosong kok. Oke, itu sahabat Lampai Channel. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين